Dia nak membeli minyak wangi itu tadi, dia bagi duit RM100. Jadi peniaga tu bilang dia bukan tidak terima, cuma dia kata apa ya, dia lebih prefer wang selain daripada duit. Mata uang suatu negara yang diterima di luar negeri menjadi indikasi kekuatan ekonomi, hubungan bilateral, dan kebutuhan praktis dalam perdagangan atau pariwisata. Uniknya, rupiah Indonesia tidak hanya diterima di negara-negara ASEAN, tetapi juga di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Madinah. Hal ini menjadi fenomena menarik karena mata uang dari negara-negara lain di Asia Tenggara seperti ringgit Malaysia tidak memiliki penerimaan yang serupa. Salah satu faktor utama yang membuat rupiah diterima di Arab Saudi, khususnya di Mekkah dan Madinah, adalah tingginya jumlah jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Setiap tahun, Indonesia mengirimkan ratusan ribu jamaah haji, menjadikannya negara dengan kuota haji terbesar di dunia. Pada musim haji, lebih dari 200.000 jamaah haji asal Indonesia berkunjung ke Arab Saudi. Selain itu, hampir 1 juta jamaah umrah dari Indonesia datang sepanjang tahun. Arus besar jamaah ini menciptakan kebutuhan akan rupiah di kawasan tersebut, terutama di sektor perhotelan, makanan, dan souvenir. Permintaan praktis dari pedagang lokal. Pedagang lokal di Arab Saudi, khususnya di Mekkah dan Madinah, menyadari bahwa melayani pembayaran dalam rupiah akan mempermudah transaksi dengan jamaah Indonesia. Dalam situasi ini, nilai praktis rupiah lebih penting dibandingkan faktor ekonomi makro lainnya. Budaya jamaah Indonesia. Jamaah haji dan umrah Indonesia cenderung membawa uang tunai dalam jumlah besar saat bepergian ke Tanah Suci. Hal ini membuat pedagang lebih terbiasa menerima rupiah untuk transaksi sehari-hari. 2. Hubungan diplomatik dan ekonomi Indonesia-Arab Saudi. Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan diplomatik yang kuat, yang juga berkontribusi pada penerimaan rupiah. Arab Saudi merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Timur Tengah. Transaksi perdagangan mencakup sektor energi, minyak, dan ekspor non-migas seperti produk makanan dan tekstil. Arab Saudi juga memiliki investasi besar di Indonesia, khususnya dalam proyek infrastruktur dan pariwisata halal. Hubungan ekonomi ini memperkuat nilai strategis rupiah di pasar Arab Saudi. Pemerintah Indonesia secara aktif menjalin hubungan-hubungan bilateral dengan Arab Saudi untuk memperkuat sektor perdagangan dan pariwisata. Langkah-langkah ini menciptakan kesadaran tentang rupiah di kalangan pengusaha dan pemerintah Arab Saudi. Satu tajuk yang menunjukkan bahawa ringgit jatuh ke parah terendah, nampaknya tajuk tersebut pun diminta ditukar. Selepas beberapa minit ditukar, kalau kalian ingat tajuk itu. Dan saya juga, video saya menceritakan pasal ringgit, semua fakta, tetapi di-delete-kan, ya, di-block dari TikTok. Dan ini saya nak tanya sikitlah kerajaan. Kalau sebelum ini kerajaan kata tak bolehlah, dengan skop yang luas, tak tahu apa definisi, tak boleh bercakap tentang 3R, race, religion dengan royalty. Adakah sekarang ni kerajaan nak masukkan R keempat, iaitu ringgit? Tak boleh bercakap pasal ringgit. Terima kasih. Ya, Putrajaya, ini yang saya kata, mereka ni sekarang ni seperti satu kumpulan yang asalnya trying to create fear kepada pembangkang. Hari ini the fear them. Ini yang jadi masalah kepada mereka. Kejap. Ringgit Malaysia tak laku di Thailand. Laporan ini dia merujuk kepada seorang pakar bedah kita yang pergi ke Phuket, Thailand bulan lepas. Sebab tu dia di Phuket, dia nak tukar duit. So dia pergilah ke money changer di sana. Tapi malangnya, money changer kat sana tak terima duit ringgit Malaysia. Dengan alasan duit Malaysia hari ni mungkin harganya RM1, tapi esok boleh jatuh sampai 20 sen saja. Uish, malunya duit ringgit kita tak ada nilai kat luar negara. Money changer di sana bagi tahu duit Malaysia tak ada nilai di negara mereka. Dan ada seorang lagi, isteri dia pulang ke Filipina. So dia pun mengalami masalah yang sama. Mereka di sana tak nak terima juga ringgit Malaysia. Mereka hanya terima wang dolar saja. So apa pendapat korang? Share di ruangan komen. Baru-baru ini, seorang pakar bedah Dr. Abdul Ghafur Mubarak meluahkan perasaannya dan juga kerisauannya tentang pengalaman yang berlaku di Phuket, Thailand. Beliau membawa wang ringgit Malaysia untuk ditukarkan di money changer tetapi tidak diterima. Money changer di Thailand memberi alasan bahawa risau dengan keadaan ringgit Malaysia yang sering turun naik. Mungkin hari ini nilainya RM1, besok akan jadi 20 sen. Malah ada juga komen yang mengatakan seorang isteri menukar wang ringgit Malaysia di Filipina juga tidak diterima.
Kecoh baru-baru ni duit Malaysia tak laku dekat Thailand. Kisahnya seorang pelancong Malaysia ni sedang bercuti di Phuket. Dia pun pergi ke money changer nak tukar duit Malaysia kepada duit Thailand. Mengejutkan, money changer tu kata duit ringgit Malaysia tak laku. Katanya RM1 Malaysia mungkin akan boleh jatuh jadi 20 sen. Ringgit Malaysia tidak laku di Thailand. Kenapa tu? Jom saya kongsi. Saya baru terbaca di Cosmos bahawa pada 9 Oktober kecoh di media sosial yang mana ringgit Malaysia tidak laku di negara jiran. Di mana perkara ini telah disuarakan oleh Dr. Abdul Ghafur, seorang pakar bariatik yang mana beliau tak cukup duit dan nak tukar di money changer di Phuket, Thailand, tapi tak diterima. Tuan-puan, sedikit pengajaran yang kita dapat daripada cerita. Wang kertas hanya bernilai selagi mana ia digunakan di dalam negara, tapi apabila kita bawa keluar daripada luar negara, ia tidak bernilai. Wang kertas hanya bernilai apabila ia disahkan nilainya oleh kerajaan. Ingat lagi tak dengan duit shilling RM1, RM500, RM1000? Ianya pernah wujud satu ketika dulu tetapi nilainya hilang begitu saja. Tidak salah untuk kita menyimpan wang tunai. Kita simpan hanyalah sekadar 3 hingga ke 6 bulan. Dia nak membeli minyak wangi tu tadi, dia bagi duit RM100. Jadi peniaga tu bilang dia bukan tidak terima, cuma dia kata apa ya, dia lebih prefer wang selain daripada ringgit. Maksudnya kita tukar pergi rupiah ataupun rial saja guys. Di sini Madinah mata wang rial ataupun mata wang rupiah saja guys yang diterima. Di sisi lain, rupiah Indonesia menunjukkan kestabilan yang mengesankan. Mata uang ini semakin diterima secara luas di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Arab Saudi dan Mesir. Tingginya permintaan terhadap rupiah di kedua negara tersebut dipicu oleh arus wisatawan Indonesia yang terus meningkat, terutama jamaah umroh dan wisatawan religi. Fenomena ini memperkuat posisi rupiah di pasar global sebagai mata uang yang terpercaya dan stabil. Wah, ternyata mata uang rupiah nggak hanya bisa dipakai di Indonesia loh. Terus negara apa saja selain Indonesia? Yang pertama negara Arab Saudi, khususnya di toko-toko souvenir saat umroh dan haji. Bahkan penjualnya bisa bahasa Indonesia loh. Dua, negara Malaysia, khususnya di beberapa mall dan toko souvenir. Ketiga, negara Thailand, khususnya di Thailand Selatan, tepatnya di kota Hat Yai. Keempat, Papua Nugini, khususnya di daerah perbatasan. Yang kelima, Timor Leste. Meski sudah merdeka dari Indonesia, sampai sekarang rupiah masih jadi mata uang yang sah loh. Yang keenam, Korea Selatan, khususnya di toko oleh-oleh karena banyak turis asal Indonesia ke sana. Dan yang ketujuh adalah Singapura, khususnya di toko souvenir. Nah, ada satu negara lagi yang belum Mimin sebutin. Kira-kira negara apa ya? Silahkan komen. Terima kasih. Belanja di Mesir, Jakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, semua mahal. semua terima rupiah. Rupiah jalan. Sama rupiah Indonesia, rupiah bukan dolar, Bapak Ibu. Ayo sedikit lagi Bapak Ibu masih aman. Aman. Silakan belanja. Ya, Noel. Diu 100.000 is old 100.000. Di Mesir bisa belanja pakai rupiah. Ya. Nah, ini. Rupiah Indonesia. Mau rupiah. Selamat tahun baru. Berapa? 100 ada 4.100. 400. Oma-oma belanja pakai rupiah. 400 oleh-oleh. 500. Ocasión mangga dua. Mangga dua. Sumatera. Sumatera. Sulawesi. Ya, Sulawesi, love you all. Oh, God bless you all. Hai guys, sekarang aku berada di Masjid Nabawi, Madinah. Barusan tadi sholat subuh. Nah, di depan masjid ini, di pelataran luarnya ya, luar area masjid ini ada banyak orang jualan gitu kan. Di sini bisa loh, menggunakan uang rupiah gitu loh, dan penjualnya orang sini bisa bahasa Indonesia gitu. Aku sih kaget banget pertama datang ke sini gitu kan, lihat mereka tuh bisa bahasa Indonesia gitu, dan bisa juga belanjanya pakai uang rupiah gitu loh. Jadi nggak harus pakai rial gitu. Jokowi 10.000. Pak Haji. 10.000 Jokowi. Jokowi. Nah, 40.000. 20.000. 2 biji 100.000 Jokowi. Murah-murah lagi jumpa arah. Jokowi. Berapa
20.000 wang Jokowi. Jokowi. Nah katanya 20.000 Jokowi. Mereka mungkin terpapar penggunaan rupiah yang meningkatkan kesadaran mereka tentang mata uang ini. Sementara rupiah diterima di Arab Saudi dan Madinah, ringgit Malaysia tidak memiliki penerimaan yang sama.